Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah SWT. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ini sosok yang didatangi Rasulullah SAW di neraka dan ditarik masuk surga. Namun sebelum saya menjelaskan lebih lengkapnya, alangkah baiknya kalian terlebih dahulu mendukung channel Tobat 100% ini agar tidak ketinggalan mengenai amalan, zikir, wirid, dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dengan cara tekan tombol seperti berikut ini. Terima kasih sudah mendukung channel Tobat 100%. Semoga channel ini selalu membawa keberkahan dan menjadi tempat terbaik dalam mencari ilmu agama Islam ke depannya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Ini sosok yang didatangi Rasulullah SAW di neraka dan ditarik masuk surga. Ini sosok yang didatangi Rasulullah SAW di neraka dan ditarik masuk surga. Setiap manusia memiliki amalan dan perbuatannya sendiri selama hidupnya di dunia dan harus dimintai pertanggungjawabannya di hari akhir. Jika timbangannya lebih banyak amal baik, maka surga adalah bagiannya, dan jika dia melakukan kejahatan, maka neraka adalah tempatnya. Namun ada sosok yang didatangi Rasulullah di neraka dan ditarik masuk surga. Inilah penjelasan tentang sosok yang didatangi Nabi di antara neraka dan ditarik masuk surga. Rasulullah SAW sibuk di hari kiamat. Pada saat manusia mementingkan dirinya sendiri di hari kiamat, Rasulullah SAW sibuk mencari umatnya ke sana kemari. Beliau sibuk memohon kepada Allah SWT untuk umatnya agar masuk ke dalam surga. Karena perhatiannya yang besar pada umatnya, Rasulullah SAW menangguhkan doa-doanya sampai hari kiamat. Hal ini untuk membela dan menyelamatkan umat manusia. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah, setiap nabi pasti memiliki doa mustajab. Hanya saja mereka menyegerakan doa mereka di dunia. Namun aku menunda doa itu demi menolong umatku pada hari kiamat. Insya Allah doa itu akan terwujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW memberi syafaat untuk menyelamatkan umatnya. Rasulullah ditawari masuk surga dan syafaat. Namun Rasulullah SAW memilih syafaat karena ingin membela lebih banyak umatnya. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah. Aku diberi pilihan antara syafaat dengan masuknya separuh umatku ke surga. Namun aku memilih syafaat sebab syafaat lebih menyeluruh dan lebih banyak. Mungkin saja kalian mengira syafaatku hanya untuk orang-orang bertakwa. Tidak, tetapi juga untuk orang-orang yang berdosa. Hadis riwayat Tirmizi. Syafaat Rasulullah SAW tak hanya berlaku bagi orang bertakwa, tetapi juga untuk umat yang berlumuran dosa. Namun bukan berarti umatnya bebas melakukan hal maksiat. Orang yang ditarik dari neraka saat hari kiamat, Rasulullah selalu menanyakan keberadaan umatnya kepada malaikat Jibril. Jibril pun mengatakan bahwa umatnya adalah umat terakhir. Akhirnya datanglah umat Nabi Muhammad SAW sambil menangis serta memikul beban di belakang mereka. Umat tersebut datang sambil berseru, "Wahai Muhammad." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai umatku." Mereka berkumpul di sisinya sambil menangis. Nabi pun bersujud sangat lama hingga Allah SWT menyuruh Nabi untuk bangkit. Rasulullah meminta kepada Allah agar bisa memberikan minum karena terik matahari. Lalu Allah pun mengabulkannya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW bersujud kepada Allah SWT agar umatnya diselamatkan dari Syirat. Allah pun memerintahkan Rasulullah menunggu di ujung Syirat. Umat yang banyak
amal baiknya akan berhasil melaluinya, namun tidak sedikit yang terjatuh ke dalam neraka. Melihat umatnya banyak di neraka, Rasulullah kembali bersujud kepada Allah. Rasulullah meminta untuk menyelamatkan umatnya yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji kurma. Allah pun mengabulkan permintaan Rasulullah. Kemudian Rasulullah menuju ke neraka dan mencari umatnya yang memiliki iman sebiji kurma dan mempersilahkan mereka masuk surga. Itulah sosok yang dikunjungi Rasulullah di neraka pertama kali. Lagi-lagi Rasulullah bersujud dan menangis memohon kepada Allah untuk menyelamatkan umatnya dari neraka. Jika umat tersebut memiliki iman sebesar biji jagung, Rasulullah menyebut umatnya di neraka. Allah pun mengabulkannya. Rasulullah lalu menjemput umatnya dan memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan umatnya yang memiliki iman sebesar biji jagung. Manusia yang hanya memiliki iman sebesar biji jagung pun adalah sosok yang dikunjungi Rasulullah di neraka. Tidak cukup di situ, Rasulullah kembali memohon ampun untuk umatnya yang memiliki iman sebesar biji sawi. Hal ini sesuai hadis Rasulullah. Saat itu aku kembali bersujud padanya. Kemudian Allah berfirman, angkatlah kepalamu Muhammad, memohon pertolongan apapun engkau akan diberi. Aku pun mengangkat kepala lantas memohon, umatku, umatku, ya Rob. Allah kembali berfirman, temuilah umatmu, siapa saja yang engkau temukan di hatinya keimanan walau seberat biji sawi, maka masukkanlah ke dalam surga. Maka siapapun yang aku temukan di hatinya keimanan walau seberat biji sawi, aku masukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian Rasulullah kembali bersujud pada Allah dan meminta menyelamatkan umatnya yang tidak punya amal kecuali hanya mengatakan la ilaha illallah, dan Allah pun mengizinkannya. Itulah penjelasan mengenai sosok yang dikunjungi Rasulullah di neraka. Semoga bermanfaat untuk kita ke depannya ya. Apabila ada salah kata dan ucap dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya sempurna, kesempurnaan milik Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Penjelasan ini diambil dari berbagai sumber terpercaya. Semoga bermanfaat untuk kita ke depannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.